Ramadan bagi kami adalah inspirasi untuk lebih menghangatkan. Namanya keluarga dan rumah tangga mesti ada family time. Dan bagi kami Ramadan itu family time. Ada saat buka bareng, sahur bareng. Itu momentum yang membuat kami lebih dekat satu sama lain. Karena aku jujur sih agak susah punya waktu bersama keluarga yang agak lama. Tapi dengan adanya Ramadan sebagai perekat di mana kami semakin dekat. Jadi selama bulan Ramadan juga pekerjaan Pak Ustadz makin banyak ya? Makin banyak, makin banyak. Alhamdulillahnya sekarang kan udah nggak ngambil luar kota. Betul. Jadi bisa sedikit-sedikit pulang. Tengok-tengok. Kalau dulu kan tahun yang lalu saya mesti keluar kota. Berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Jadi ketemu sama keluarga itu, aduh susah bang. Nah sekarang kan karena rutenya cuma di Jakarta, Jabodetabek, jadi ada waktu pulang. Malam masih ketemu, ya. Sahur masih bareng. Dulu kan sahur nggak bisa, buka nggak bisa, jadi sedih banget. Itu permintaan dari istri atau gimana Pak Ustadz? Tuntutan kerja ya, dalam artian kan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena kami laki-laki pencari nafkah, otomatis tugas di luar kota mesti diterima. Sedih sebenarnya, tapi kadang aku ngajak keluarga. Kalau sudah nggak bisa saya memenuhi kewajiban saya di Jakarta, mereka saya ajak tuh keluar kota 15 hari, kadangnya 20 hari. Kemudian anak-anak juga jadi belajarin puasa juga atau gimana Pak? Alhamdulillah yang kakak-kakaknya sekarang yang pertama sama yang kedua udah mulai puasa. Diajarkan sahur meskipun ngantuk-ngantuk gitu, tapi mereka harus tahu kalau sahur itu bagian dari puasa. Suatu hari full mereka puasa. Ya, Alhamdulillah yang kakaknya udah mau 3 hari. kita nggak maksa sih, cuman kita kasih motivasi aja. Mau puasa nggak, keuntungannya gini loh, ini loh, baik Biasanya kalau loh. masih anak-anak tuh kita iming-imingin dulu nanti dapat hadiah kalau puasanya full. Iya, Tapi kayak ada momen cranky gitu nggak anak-anaknya kayak? Ada pasti. adalah kadang 1 jam sebelum berbuka udah mulai Siang deh. itu kan mulai ini ya panas segala iya. macam. Haus mau makan gitu. Kita alihkan, boleh nggak nonton game? Oh boleh. Yang biasanya nggak boleh main handphone. boleh. nggak apa, silakan. Mengalihkan rasa lapar dia kan dengan main game. Jadi udah 1 jam sebelum berbuka main game datang. Kalau rewardnya sendiri apa sih? Rewardnya kita kembalikan kepada mereka. Mereka mau apa? Jadi mau baju, sepatu, makanan, mainan itu biasanya kita kasih. Contoh begini, nanti kalau sudah sampai maghrib berhasil puasanya, kita cari aksesoris ya, nah gitu. Jadi nanti cari aksesoris tuh, dia pilih ini. Nah itu bagi kami reward yang membangun dan boleh lah. Menu favorit dari keluarga apa nih Kak? Kalau sahur. Kalau Saya salmon. anak-anak semua masakan mamanya Iya. mereka pasti suka. Masakan mamanya Apapun ini itu. super lebih dari chef. Kalau saya sendiri salmon sih. Ada apa dengan salmon nih Pak Ustadz? Salmon awur. Karena memang saya suka dunia gym, saya butuh protein yang bagus. Jadi memang makanan saya itu betul-betul nggak bisa beli di luar. Nggak digoreng, nggak ada minyak. Berasnya pun beras porang atau beras singkong yang karbonya itu tidak mengandung gula yang banyak. Itu kenapa kalau kemana-mana pun saya nggak bisa makan sembarang. Ujung-ujungnya bawa bekal. Bekal istri itu udah pasti tuh bawa bekal. Makanya Atau enggak buka puasa ditunggu sampai misalnya lewat nih. Kalau buka puasa jam 8, nggak apa-apa. jam 8 baru bisa makan. Atau kadang kalau Malam memang diundang seseorang, pulang gitu. aku request dulu makanan saya nggak bisa ini ya. Salmon kan juga termasuk makanan yang rich gitu. Berarti per hari pengeluarannya agak banyak gitu. Kalau Lumayan. aku belinya di pasar, jadi Iya. ibu tetap harus tahu penghematan ya. Beli 1 ekor. Jadi kita Lebih murah jatuh. 1 ekor. Ya semurah-murahnya salmon lah ya. Ikan impor. Tapi kan kalau sakit ya lebih sulit lagi ke rumah sakit, Oh. bayar biaya rumah sakit. Jadi sehat itu mahal bener. Dan kan 2 minggu lagi nih juga bertepatan sama ulang tahun pernikahannya Pak Ustadz dan istri. Oh iya ya, Maret sampai lupa. Iya ya, Masya Allah. Beneran lupa loh. Iya benar-benar. Say. Iya. Aku tunggu kadonya ya. Aduh.
Biasanya ada perayaan apa gitu? Sampai lupa loh beneran. Ada perayaan-perayaan kecil ya antar kami. Aku lebih kepada ngasih gift sih. Hadiah, sesuatu yang membuat dia tidak melupakan gitu ya. Contoh kemarin itu kasih hadiah apa sih? Oh, hadiah rumah. Ya kita di rumah, kemudian mobil kecil aku kasih gitu. Nah, lebih kepada itu. Saya memberikan sesuatu yang bermanfaat yang tidak dia lupa gitu loh. Kebetulan memang mesti ada budget sih yang aku kumpulkan untuk reward. Karena jujur perempuan itu suka surprise. Yang namanya makhluk perempuan itu suka surprise. Apapun ada, yang penting ada aja walaupun sekedar kalung 100 gram gitu ya. Kayaknya. Bercanda. Berarti udah nyiapin surprise nih Pak Ustadz untuk Wishlist kemarin Pak, wishlist kemarin Pak. Jangan lupa. Oh iya, sudah. Lupain, Pak. Sudah. Dia minta tas. Berapa ratus miliar Pak? Minta tas. Enggak bercanda. Dari aku mau ini dong. Oh iya, itu sudah aku siapkan. ini juga aku lihat tadi hubungan Pak Ustadz juga makin lengket gitu tadi tangannya nggak lepas itu memang di konsep atau gimana memang? Kalau yang followers lama pasti tahu itu bukan konsep. Ini Jadi kayak followers baru nih. jadi memang nggak ngerti deh ya. Artinya spontan keseharian kita memang begitu. No rekayasa, no gimmick. Ya memang begitu kita. Di rumah begitu, kemana-mana begitu. Kalau pengen yang akurat tanya anak-anak aja. Ya memang keseharian kita seperti itu. Kondisi itu memang saya ciptakan dan saya biasakan. Contoh nih, kalau keluar biasanya saya menyesuaikan pakai warna baju yang couple. Nah seperti hari ini ya kan, nggak jauh-jauh beda. Itu memang dari dulu begitu, saya menyesuaikan dia. Dia pakai baju apa nih? Kalau ditanya kenapa mesti begitu? Ya mungkin itu rasa ya, rasa dimana saya ingin merupakan bagian yang nggak bisa dipisahkan sebagai pasangan hidup. Nah itu komitmennya begitu. Dan akhirnya itu menjadi kebiasaan yang sampai saat ini kita lakukan. Termasuk gandengan tangan pun di acara pun itu begitu. Nah itu gimmick bukan gimmick, memang ya begitu gitu. Untuk love language ya. Iya betul. Kemudian tadi kan juga sempat di-mention sempat ngasih kado anniversary rumah mewah. Yang aku dengar juga sekarang lagi progres banget rumah baru ya Pak Ustadz. Iya saat ini lagi bikin rumah dan kantor itu lantai 6. Itu insya Allah selesai kurang lebih setahun 8 bulan lah. Sama mempersiapkan kita interior rumah yang kita khusus datangkan dari Jepara ya. Itu lagi digarap karena kan memang konsep rumahnya ada sendiri. Itu yang sedang kami kerjakan. Sudah terkonsep semuanya. Sudah. Progresnya udah pasang pagar atau atau sampai mana? Kalau interiornya sudah, ini butuh 6 bulan karena interiornya itu detail. Semua tembok dan plafon itu di interior dari kayu jati dari Jepara. Jadi memang nabung-nabung dulu dikit-dikit dulu. Alhamdulillah terwujud. Kalau kabarnya dari sudah ada update juga dari mamanya Pak Ustadz. Saya kan awalnya baca tuh lagi sakit ya. Oh ya, alhamdulillah. Ibu sehat walaupun masih dalam terus penyembuhan ya. Namanya stroke itu. Jadi sebenarnya secara badan sehat, cuman tunggu penyembuhan kanan dan kakinya untuk bisa berjalan. Tapi alhamdulillah baik. Ikut Ramadan juga bersama keluarga. Iya, ikut puasa juga. Sampai sekarang masih puasa. Kalau di keluarga kita ada ritual gitu nggak sih? Ritual enggak ya? Ritual aku tuh yang penting makan bareng aja. Oh itu nikmat sekali. Bagi seorang suami makan bareng keluarga itu nikmat banget deh. Entah makanan mewah atau tidak, yang jelas sudah kumpul bareng anak-anak. Itu ritual yang saya rindukan. Cuman itu aja sih, makan satu meja. Karena momen seperti itu susah banget untuk akunya gitu.
Oh, sudah pasti. Saya penyuka anak. Jadi Kalau sebenarnya tanyanya sama ini mau berantem. jadi kami kan punya program kembali ya. Artinya program untuk anak kembar itu sudah terkonsep. Alhamdulillah anak kembar yang laki-laki udah, dan kami masih ada 3 lagi embrio yang siap untuk dipasangkan. Gitu. Kami punya freezer 3 anak. Yang memang program itu kami pengen punya anak 7. Benar, sekarang sudah 4. 3 itu ada di freezer. Nah, sekarang tinggal nunggu kesiapannya dia nih. Kapan? Karena kan menyusuinya capeknya luar biasa. Apalagi anak kembar. Kan betul-betul capek banget. Itu kenapa kalau ditanya pengen, bukan pengen lagi, sudah ada. Jadi tinggal eksekusi aja nih. Kapan dia siap, kembar kembali kami insya Allah akan kami lakukan. Belum siap. Dia masih capek. Istirahat dulu. Capek Gak kan? istirahat juga sih. Ngurus anak juga kan. Anaknya ada 4. Targetnya 7. Pas, sisa 3. Jadi makanya tinggal, ayo kapan? Kalau sudah bilang, oke, waduh udah langsung eksekusi. Ini aja baru selesai penyapihan kan. Jadi aduh. Ntar deh kalau udah Mungkin SD. tahun depan kali ya. Enggak SD. Nunggu SD dulu. Padahal saya mengharap sih, kemarin ditawarkan, udah yuk program lagi. Oh enggak katanya, capek aku. Ya sekalian capek, enggak, please, please. Jadi semoga cepat berubahnya, karena dia suka cepat berubah sih. Atau pengen ngeliat anak kecil lagi, ih lucu ya aku pengen hamil lagi. Nah kesempatan itu langsung dieksekusi aja. Tapi kalau Ustadz di rumah suka bantu-bantu istri nggak? Oh iya. Kalaupun nggak bantu, tapi disediakan orang untuk bantu istri gitu. Jadi sebagai seorang Soalnya kan suami sibuk. sebagai seorang laki-laki, bukan berarti kena kerja kita nggak bantu-bantu ya. Justru saya adalah orang yang paling suka membantu urusan rumah tangga. Mencuci, kemudian cuci piring, bersih-bersih, nata baju, nyetrika, itu sering aku lakukan. Untuk istri, sebagai bentuk ingin menunjukkan rumah tangga itu tidak ada gender untuk melakukan tugas-tugasnya. Walaupun sebagai seorang laki-laki tetap aja saya membantu tugas perempuan atau pekerjaan perempuan. Dan gak ada masalah sih. Justru bikin istri itu semakin care dan respect pada kita. Karena laki-laki itu mau meringankan tugas pekerjaan rumahnya. Kalau Ramadan kita ritmenya diubah sebelum berbuka. 1,5 jam sebelum berbuka saya pergi ke gym. Sebenarnya di rumah ada home gym. Cuman kadang saya bosan banget gak ada teman kan. Kalau di tempat gym kan lengkap gym. Jadi 1 jam atau 1,5 jam sebelum berbuka saya mesti olahraga. Ya rata-rata memang untuk weight training 10% itu dari beban itu turun. Contoh yang biasanya kita ngangkat di angka 30, 10% dari 30 diturunkan. Karena memang nggak mungkin memaksakan diri kan, beda dengan kondisi nggak puasa. Ustaz mau tanya nih, ini seputar yang akhir-akhir ini ya cukup banyak diperbincangkan. Ini tentang parkir liar sama tukang parkir lah. Kadang kan tukang parkir ini suka, ya nggak tahu ya, kadang ngambil tanah orang atau gimana gitu ya. Dan itu pertama, dan kedua ya pasti dia minta uang buat uang buat yang parkir di situ itu. Tanggapan dari situ seperti apa sih Pak? Ya, mencari rezeki itu ada aturannya. Surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Cari makan itu yang halal dan baik. Nah, halal dan baik ini konteksnya adalah baik zat yang diperoleh atau cara memperolehnya. Nah, kalau kita bekerja dengan cara yang tidak baik, merugikan orang, atau menyakiti orang, atau tidak mengenakan orang, jelas itu rezekinya tidak bagus.
Karena yang namanya pekerjaan haruslah pekerjaan itu betul-betul halal dari cara memperolehnya. Kalau kita melihat parkir liar atau tukang parkir yang memang secara tata tertib, lahan itu tidak ada tukang parkirnya, tapi ada istilah palak ya, minta begitu, itu berarti cara yang tidak baik dalam Islam untuk memperoleh rezeki. Masih ada cara-cara yang lebih anggun dan lebih baik, yang memang betul mengikuti aturan-aturan, karena bukan cuman bendanya yang halal, cara memperolehnya pun harus yang halal, seperti ikuti aturan-aturan yang ada. Itu kenapa jangan khawatir soal rizki, selama kita berorientasi kepada Allah dan berusaha mencari rizki dengan cara yang baik, pasti Allah kasih jalan yang baik.